Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para peserta petugas haji Indonesia tahun 1446 Hijriah, para panitia yang kami hormati, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Iya. Wow. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa berjumpa untuk kita sharing sebagian kecil atau sebagian besar dari pengalaman teman-teman, termasuk pengalaman saya di saat melakukan pembimbingan jamaah haji. Yang saya lihat wajah-wajah lama semua sebenarnya ini, kecuali di tengah medis yang baru. Medisnya juga lama nih, Dokter Adi ini teman saya. Pak Kiai ini sudah guru saya. Ini Pak Muksin pindahan dari UIN, untung dia pindah dari UIN, sekarang dapat jatah haji. Kalau dia tetap di UIN nggak dapat dia jatah. Saya semua yang dapat. Siapa lagi? Itu tadi. Nah ini lagi di KLU. Ini lama semua. Jadi ini juga lama semua. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang baru. Ini Pak Amir walaupun pemain baru tapi lama wajahnya. Jadi ada wajah lama, ya. Oh gitu. Oke. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Teman-teman, tiang tidak akan menggurui. Apalagi ini kepala KUA-nya baru datang ini. Ini Pak Rifai habis ini ya nikahin juga. Jangan. Ini kalau puasa-puasa ya stop dulu menikahkannya. Tetapi nggak ada hubungannya dengan larangan umroh dan haji. Ya, karena kemarin saya di RRI ditanya apa hukumnya, apa itu kemarin itu memotong, mohon maaf, memotong rambut kalau nggak salah saat hajat, saat puasa. Jadi nggak ada hubungannya. Saya bilang ini kaitannya dengan umroh atau sedang ihram tawaf haji. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang petugas, itu kan kita berbicara pelayanan. Maka sebenarnya bagaimana kita membangun komunikasi, ya kan? Maka yang paling penting itu sekarang ini kita perkenalan dulu. Karena setiap kali kita membawa jamaah bersama jamaah, dia harus kenal. Dan cara pengenalannya pun, mohon maaf, karena tujuan negaranya adalah negara Arab, kita pakai bahasa Arab. Jadi saya mohon maaf, ilmu ini saya dapatkan di Amerika. Jadi waktu kita belajar, ternyata orang Amerika itu mengambil mata kuliah bahasa Arab. Saya kaget, orang Amerika belajar bahasa Arab 1 semester, bisa dia ngomong bahasa Arab. Saya bilang sama ibu profesor itu, kami sejak lahir sudah belajar bahasa Arab. Kami baca Al-Quran itu kan sudah dari ya usia TK sudah belajar kita, tapi nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana cara pembelajarannya? Beliau kasih contoh, dan itu penting untuk kita saling mengingat satu sama lainnya. Nah, tiang juga perkenalan diri saya supaya jangan sampai kita saja yang disuruh. Ana lalu Ahmad Zainuri min Lombok. Nah, gitu kan? Min Lombok. Ana lalu Ahmad Zainuri. Jadi nanti semua ana sebut namanya. Jadi nggak perlu tanya apa itu ana. Nanti ketahuan juga arti ana itu. Ana semua ana dari mana? Ya, itu ana lalu Ahmad Zainuri min, saya bingung. Soalnya saya mau dicari di Mataram ada, di Lombok Barat ada, di Lombok Tengah ada. Saya bingung gini. Kalau beliau kan di Jawa saja sampai di Mataram. Ya. Jadi mau sebut alamat Lombok Barat aja dari dulu ya, kumpul di sini. Karena di situ apa? Tadi ada, oh maaf, ini sesuai dengan namanya. Oke. Bapak Ibu, kita kenalan dulu. Saya Ana
Lalu Ahmad Zainuri min Lombok Gorbiyah, Lombok Barat. Coba. Ana dari Samidaya min Sumbawa. Nah, kan udah bisa bahasa Arab. Luar biasa. Jadi petugas seperti itu harus dikenal sama jamaah. Ana Sudirman min Bima. Oh, Masya Allah, Pak Sudirman sudah bisa bahasa Arab. Ana Syarif Hidayatullah min Lombok Gorbiyah. Lombok Gorbiyah, Masya Allah. ini sudah, tepuk tangan dulu, ini lengkap soalnya. Ini Pak Dokter Adi mau kenalan dalam bahasa Arab. Ana Indra Perdana min Lombok Gorbiyah. Di mana lo Lombok Gorbiyahnya? Kalau beliau ini pakarnya. Ana Muhammad Zaid bin Mataram. Muhammad Zaidi bin Mataram. Ana Muhammad Ihsan min Dom. Masya Allah, jauh sekali. Ana Syuaib Yusuf Arsad min Lombok Syarqiyah. Syarqiyah. Oh, Masya Allah. Syamali. Syamaliyah. Syamaliyah. Ana Yasin min Bima. Yasin min Bima. Masya Allah. Ana Sudirman min Lombok. Min Lombok. Lombok Fen. Al-Wusta. Oh, Lombok Tengah. Ayo Bunda. Oh ya, di situ. Ana Dini Arafat min Mataram. Masya Allah. Ana Christine Hartideng Dias min Lombok Gorbiyah. Oh, berarti besok dia ingat terus itu Lombok Gorbiyah itu apa? Lombok Gorbiyah itu apa, Bun? Lombok Tengah. Sip, benar. Ya, lanjut, Bun. Ana Sri Rezeki min Lombok Gorbiyah. Masa Lombok Barat semua ini? Lombok Baratnya di mana, Bun? Di Kediri. Oh, Kediri lagi. Nggak bisa macam-macam. Lanjut dulu. Nilam min Sumbawa. Nilam min Sumbawa, Masya Allah. Jadi mohon maaf, habis ini saya minta kenalkan 5 orang masing-masing. Udah 10 kemarin. Iya, sekarang 5. Karena sudah mau melahir harus 5, harus dia hafal ini. pakai bahasa Arab lagi. Memperkenalkan pakai bahasa Arab. Fadhal. Ana Elsa Fianti min Lombok Gorbiyah. Lombok Gorbiyah itu apa? Oh, Lombok Barat, Masya Allah. Ini Lombok Barat semua ini. Oke. Ana Bayu Santi min Lombok Gorbiyah. Lombok Gorbiyah. Luar biasa. Semua. Ana Dwi Putri min Sahuluda min Bima. Min Bima, Masya Allah. Ana Dwi Yuliani Saamri min Sumbawa. Min Sumbawa, Masya Allah. Ana Laila Nurmala min Lombok Syarqi. Lombok Syarqiyah, nah. Lombok Syarqi. Ingat biar Ana Amir Jaya min Lombok Wusta. Masya Allah. Amir Jaya min Lombok Wusta. Ana Rifai min Sukardi Mataram. Min Mataram. Nah. Ana Abdul Aziz min Sumbawa Gorbiyah. Sumbawa Gorbiyah. Nah. Ana Zainul min Sumbawa. Baik. Ana Jalaluddin min Sumbawa Gorbiyah. Masya Allah. Lombok Gorbiyah sama Sumbawa Gorbiyah semua. Ana Haji Muhammad Saluddin min Mataram. Oh, Masya Allah. Ana AM Resniwati min Lombok Al-Wusta. Masya Allah. Ternyata Lombok Tengah juga bisa bahasa Arab. Ana Dewi Ayu Murniati min Mataram. Masya Allah.
Ana Saripudin Sumbawa Barat. Masya Allah. Ana Baik Sastuti Andayani min Lombok Wasan. Lombok Al-Wusta. Lombok Wusta. Nah. Ana Dina Nurbaiti min Lombok Halus juga deh. Memang Bunda aslinya mana? Tinggal sekarang mewakili dari Mataram. Oh iya, sudah Lombok Wusta. Oh gitu, Lombok Tengah. Ana Satriadi min Lombok Al-Wusta. Al-Wusta. Nah. Ana Rusdi Pahlawan Lombok Gerbia. Di mana antum di Lombok Gorbiahnya? Oh, dalam ada ya, banyak sekali. Berarti Lombok Barat. Ana Ismutakin min Sumbawa. Min Sumbawa. Nah. Wa ana Muhammad Akhyar min Lombok Syarqiyah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Masya Allah. Ahwan ismi wa ismukum sawa. Ismi Muhammad Zainuri. Masya Allah. Min Lombok Al-Wusta. Masya Allah. Ana Haji Mansur min Bima. Masya Allah. Ana Abdurrahman min Paraya Lombok Al-Wusta. Nah, ahsant. Sapri Rangkulisa Lombok Al-Gharbiyah. Apanya itu Sapri? Sapri itu alamat apa itu? Ana Sapri Oh. Rangkulisa Lombok Al-Gharbiyah. Oh gitu. Saya pikir tadi alamat apa gitu. Ana Nasuhi min Dompu. Masya Allah. Pada Suhi berangkat lagi ya. Masya Allah. Tumana Osman bin Mataram. Nah, Ustaz Usman. Ana Suparlan min Lombok Syarqiyah. Masya Allah, Syamalia. Nanti tenaga kesehatannya beruntung kalau dia bisa bahasa Arab. Ana Sofyan Faridi min Mataram. Nah, Ana Yulia Herawati min Mataram. nah, Yulia. Ana Siti Dina Halimatu Sa'diyah min Lombok Asyarkiyah. Masya Allah. Ana Budi min Sumbawa Al-Akbar. Oh, ya, lanjut. Ana Yul Hadiamsa min Lombok Al-Gharbiyah. Rayul, no. Ana Wali Safrin min Bima. Nah, Ana Muhammad Ali min Bima. nah. Ana Azwani min Lombok Al-Gharbiyah. Ana Ibrahim Muslim min Bima. Nah, Ana Muhammad Ali Akbar min Lombok Syarqiyah. nah. Ana Supardi min Lombok Syarqiyah. Saya pikir pengantin terima. Saya terima. Ana Musin bin Lombok Asyarqiyah. Nah, Ana Mahyuni bin Selam Lombok Asyarkiyah. Masya Allah. Ana Abdul Halim bin Lombok Apitai Asyarqiyah. Pintai Timur. Ana Muslim di Lombok. Lombok fan. Lombok Mataram. Oh, Lombok. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Rekan-rekan yang berbahagia, itu adalah
cara kita mendekatkan diri dengan jamaah sebenarnya. Ya. Karena seringkali kita abai hal-hal yang sepele sekali. Sampai kita tidak mau memperkenalkan diri kita. Apalagi mohon maaf sekali, kita ini petugas. Sebagai petugas, lepas atribut apapun yang melekat dalam diri kita. Saya ini kepala KUA, nggak berlaku lagi. Saya ini kepala rumah sakit, lepaskan, tanggalkan itu. Kenapa? Karena kalau kita jadi petugas, kita sudah siap melayani, mohon maaf. Dan itulah yang Tiang lakukan kepada jamaah. Sehingga mohon maaf, tidak ada sekat di antara kita. Bahkan kalau perlu petugas, begitu dari asrama haji atau bahkan mungkin dalam manasik-manasik, itu ditegur satu-satu. Gimana kabarnya? Berapa anaknya? Kalau ada tanya, ada anaknya cewek enggak? Enggak apa-apa. Maksudnya PDKT itu penting sekali. Kenapa? Karena jamaah akan merasa nyaman sekali. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini kan saya mohon maaf kalau Kiai Zaidi kan teruji, tapi karena sekarang sudah ada tambah embel-embel profesornya, tanggalkan itu profesor itu. Enggak berlaku kalau sudah di depan jamaah. Mohon maaf. Ya. Tuan guru itu lepas. Sehingga apapun yang dilihat oleh masyarakat, oleh jamaah, itu kita buat mereka nyaman. Ya, karena kita kontraknya memang khidmatul hujjaj syarafun lana. Kita berkhidmah, kita membantu jamaah, itu komitmen awal kita. Jadi bukan untuk berhaji. Kalau haji itu nomor terakhir dapatnya. Nah, ini yang harus diluruskan, mohon maaf. Jadi jangan sampai kita itu berangkat untuk haji, tetapi kita memang khidmah. Maka yang namanya khidmah itu kita harus hadir di tengah-tengah jamaah. Kita harus bersama mereka. Kalau perlu dia anggap kita sebagai anak sudah. Ya. Nanti misalnya di asrama haji, jangan sampai, apalagi sekarang ini petugasnya sedikit sekali. Ya. Terus terang berat sekali. Ini berat sekali. Maka teman-teman yang jadi pembimbing ibadah harus siap merangkap sebagai tenaga kesehatan. Mohon maaf. Kayak dulu kita itu mohon maaf sampai hafal nama-nama obat. Iya, Dokter Adi. Karena jamaah kan paling ya keluhannya kan kalau nggak batuk pilek, ya kan begitu. Udah ketahuan itu obat-obatnya. Jadi taruhkan kita di sini. Jadi apa? Jadi kalau dia minta saya pusing, saya capek, udah ini ada resepnya. Jadi kita hafal. Ya walaupun tidak harus menguasai, tapi kalau yang berat-berat baru kasih dokternya misalnya atau tenaga medisnya. Tapi kalau sudah yang kecil-kecil ya penyakit-penyakit biasa sudah kasih saja dia. Insya Allah aman ya dokter. Nggak ada. Ini Pak Adi berfatwa aman itu, nggak ada masalah. Ya karena nggak ada obat yang terlalu keras sekali ya, apalagi sampai berdampak yang berat sekali. Nah kita kalau sudah tahu dari diri kita sekarang masuk di kloter mana, perlu kita menyapa mereka, apakah WA atau apapun saja sifatnya, ya. Karena kita memang tidak mungkin semuanya. Di situ ada rombongan. Paling tidak rombongan itu kita sudah hafal benar. Karakteristik dari antara rombongan itu sudah kita tahu. Karena tidak mungkin menjangkau sampai Regu, tapi nanti rombongan ke Regu nanti ke yang menjadi jamaahnya. Itu sudah harus benar-benar kita sahati, ya. Termasuk kita nanti tidak ada istilah saya ini kan ketua kloter, itu tugas pembimbing ibadah. Karena sekarang ini petugasnya sedikit, berarti kita merangkap semuanya. Kita bisa menjadi ketua kloter, kita bisa menjadi dokternya, bisa menjadi pembimbing ibadah sekaligus. Itu harus, ya. Jadi tidak bisa kita, itu kan urusan dia. Nah itu kayaknya nggak bisa sekali, ya. Dengan kondisi saat ini, apalagi Pak Menteri itu benar-benar agak streng, ya. Artinya apa? Ini benar-benar pertaruhan. Pertaruhan beliau sebagai menteri, apalagi sekarang sudah dipisah haji ini sendiri. Paling tidak ini terakhir harus benar-benar yang terbaik pelaksanaan ibadah haji. Sehingga apapun komplain-komplain itu harus diminimalisir. Nggak ada lagi. Nah, kemudian besok misalnya kalau kita sudah berada di asrama haji, juga sama, ya.
Jadi tolong kita sebagai petugas itu berbaur terus. Jadi tidak ada yang terlalu misalnya kita harus hilang di tengah-tengah jamaah, itu tidak bisa, karena kita harus hadir di situ. Termasuk mohon maaf, besok bagi tugas begitu di pesawat. Kenapa? Karena di pesawat itu orang biasanya kena nikmat, apalagi mohon maaf gelap terus. Sholat itu kadang-kadang nggak tahu kapan mau sholat, kapan waktu sholat, itu nggak tahu. Ya, jadi jamaah itu harus benar-benar diingatkan. Kalau perlu, disitulah rombongan itu kita pesankan. Anda bertanggung jawab untuk sholatnya jamaah. Jangan sampai kita mau pergi haji, sholatnya ditinggalkan. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, di pesawat itu kan wajib sholatnya. Iya kan? Apakah mau jamak, kasar, atau mungkin nanti ada kadang-kadang subuh di mana, itu harus diingatkan. Ya, jadi jangan sampai. Bahkan kalau perlu, tim kita itu karena pesawatnya sudah jelas haji semua jamaahnya, maka bisa kita azan. Ya, minta ke kru pesawat, saya mau azan, supaya tahu jamaah kalau ini sudah masuk waktu. Ya, jadi jangan sampai kita juga ikut terlena tidur begitu kan. Apalagi di pesawat itu riskan sekali. Dan kita sudah wanti-wanti jamaah dari manasik, ya, termasuk di Mataram terutama. Kaitannya dengan wudhu misalnya, itu kan sudah tidak ada di pesawat. Itu harus kita streng sekali, tidak ada wudhu sama sekali. Kenapa? Pernah kasus jamaah Mataram dulu. Jadi landing darurat itu di Riyadh. Jamaahnya kekeh semua. Jamaahnya kadang-kadang nggak mendengar, banyak yang wudhu di WC-nya. Walhasil itu menggenang air, pesawat yang seharusnya mendarat di Jeddah itu mendarat darurat di Riyadh. Itu pernah kasus jamaah Mataram. Artinya apa? Itu harus benar-benar disampaikan oleh semua kita, ya, karena kita punya tanggung jawab yang berat sekali. Makanya kalau yang berangkat haji tahun ini pemberani semua. Ini orang-orang pemberani. Kenapa? Bayangkan, sudah jamaahnya banyak, lansia juga masih ada, kemudian petugasnya sangat sedikit, iya kan? Tetapi kalau niatnya khidmah, kalau niatnya saya ini mau mengabdi, maka luar biasa. Ini adalah pengabdian yang benar-benar kita tidak akan mendapatkan tempat yang lain, ya, untuk pengabdian dalam konteks ibadah seperti ini. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, hal yang sama nanti kalau kita di Mekah atau di Madinah. Jadi bukan hanya program ditulis saja, visit itu hanya tertulis, tetapi itu harus benar-benar real, datangin. Sebenarnya intinya kita, karena kita ini kan pelayan, ya, jangan pernah malas untuk berkomunikasi. Apapun kondisinya, gimana kabarnya, gimana tawafnya tadi, gimana tadi, udah beli apa tadi. Pokoknya nanya saja, pasti dia akan kenang. Oh, ini yang suka nanya itu. Jadi dia terhibur. Dia akan terhibur jamaah, benar. Tapi kalau mohon maaf sebagai pembimbing ibadah, diam saja. Iya, seringkali mohon maaf, karena rata-rata kan dulu dari background tokoh, ya. Nah, kalau kita mohon maaf saya katakan bukan berarti menganggap tidak ada, tetapi namanya juga TPHD itu kan pembantu, ya. Namanya membantu itu ya tidak bisa sih seperti orang yang aslinya kayak ban serep, iya kan? Tapi ban serep begitu dipakai dia lebih baik daripada ban yang biasa, kan begitu. Artinya sama saja sebenarnya. Kita juga harus total siap-siap, walaupun kita ban serep, tetapi kita harus siap kapanpun dipakai, ya. Maka teman-teman, ini harus simestri yang seperti ini harus terbangun, ya. Karena mohon maaf, hati-hati, temannya kita ini kadang-kadang bupati loh, ada wakil bupati, ada ketua DPRD. Kita mau suruh juga sungkan, ya kan? Mau nggak disuruh juga tugasnya kan sudah dia tanda tangan itu kan. Itu jadi masalah, serba masalah. Tapi insya Allah karena kita niatnya baik dan kita memang sudah tulus mengabdi, saya pikir semua kita akan dilancarkan semua yang akan kita lakukan. Oke, kita coba masuk sedikit saja sambil kita nanti berbagi sharing pengalaman. Kalau kita berbicara prinsip etika sebagai petugas haji, teman-teman, semua kita tahu integritas itu menjadi utama.
jujur mohon maaf, ini sering saya lihat di saat kita bertugas dulu. Saya haji itu sudah 6 kali, ya. Jadi petugas dari waktu masih mahasiswa itu juga tenaga temus 2 kali, ya. Kemudian hajinya sekali. Kemudian sepulang dari sini juga waktu di sini tahun 2012, 2018, 2019 juga tiang haji. Jadi komplit. Baru kemarin belum sebulan pulang dari umroh. Ya. Jadi saya karena guru saya yang mengajarkan, Kiai Zaidi itu kan mengajarkan saya seperti itu. Kita ikut. Kalau beliau nakal, kita ikut nakal, kan begitu. Jadi ya harus sama-sama lah gitu kan. Nah, apa misalnya potensi tidak jujurnya petugas itu? Teman-teman, baju itu harus dipakai. Dalam kondisi apapun, baju seragam itu harus dipakai. Ini kadang-kadang sudah malas. Dendek wah kawin, ada tempuh-tempuh laun nih. Kalau kita pakai dipanggil-panggil kita nanti. Nah, tapi jangan antum balas saya, oh ini pengalaman. Bukan, ini bukan pengalaman. Ya, jadi kita jujur apa adanya sudah. Apapun yang terjadi pakai itu baju. Ya, seringkali kita menghindar. Ya, kadang-kadang memang manusiawi kita kan ada waktu-waktunya kita capek dan lain sebagainya kan. Tetapi kita ini tidak boleh capek memang. Berlapis-lapis kita punya energi. Ya, jadi kita sebagai petugas, insya Allah lah ya, kita kena semangat tadi. Ya. Dan teman-teman, melayani jamaah itu nikmatnya luar biasa. Tiang sampai sekarang, ya, mau kemana-mana ada jamaah di situ, tidak perlu capek-capek, repot-repot. Saya mau lewat, saya bilang, saya mau lewat dari rumahmu, saya mau ke tujuan ini, pasti disuruh mampir. Kalau sudah mampir, karena mereka berkesan, itu nggak mungkin tangan kosong kita bawa, ya, pasti ada oleh-oleh. Pak Dokter Adi seperti itu. Kenapa? Karena jamaah merasa nyaman dengan kita. Maka kita jujur saja sudah, ya, amanah, ya, karena ini memang lagi-lagi sama seperti ini KUA banyak nih, seperti kita menikah. Jadi bukan pertanggungjawabannya kepada orang tuanya, Pak Ripai, bukan sama orang tuanya kita bertanggung jawab, tapi Allah, ya, kita bertanggung jawab kepada Allah ini. Sehingga kalau kita tidak menunaikan tugas dengan baik, mohon maaf, pasti ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berkhianat dalam artian misalnya bisa saja di situ orang tidak melaksanakan tugas dengan baik, ya, atau mungkin dia lari dari tugas, bisa saja karena kita potensinya besar, mohon maaf, potensinya besar. Kita punya keluarga di situ, punya teman, punya sahabat, ya banyaklah potensi-potensi itu. Tapi kita harus benar-benar kalau memang itu tugas, ya kita lakukan dengan sebaik mungkin karena ini adalah tugas. Kemudian, nah, ini yang sering kali ini adalah masalah keadilan. Ya. Dalam konteks kalau saya mengutip pandangan Pitirim Sorokin, gaya hidup manusia modern itu kan terjebak kepada satu konsep hidup yang namanya indrawi semata. Apa maknanya? Orang biasanya akan senang sama orang, dia akan membangun relasi pertemanan, itu sangat bergantung kepada apa yang akan dia dapatkan. Sehingga jangan salah, kalau orang itu kaya, biasanya banyak yang mengaku temannya, ya, banyak sahabatnya. Kalau orang itu masih punya jabatan, semua kita ngaku kalau kita keluarganya, kita sahabat dekatnya, kita timnya, semuanya ngaku semua. Kenapa? Kita masih punya jabatan, kita masih punya kekayaan. Makanya ungkapan ulama apa? Taronna saqat malu ila man indahu malu, faman laisa lahu malu fa anhun nas qad malu. Manusia berbondong-bondong mencari teman orang yang kaya semua, ya kan? Nah, tetapi kalau kekayaan itu hilang, kemana orang itu? Kok hilang? Nggak ada satupun batang hidungnya kelihatan. Ini jujur yang sampaikan, yang punya persaksian teman. Teman itu pernah jadi anggota dewan. Satu periode beliau jadi anggota dewan. Dia bilang apa? Ustaz, kalau bulan Maulid 10 undangan Maulid datang. Waktu saya jadi anggota dewan 10, bagaimana saya membagi diri? Dia bilang apa? Pengendika pelungguh dewek, dawak
Sila piram 10 waktu bes penting jan. Baun lamun dewan jan. Piram-piram datang, kelemak datang, bau siang, malam pun silahkan, welcome. Nabi basen, setelah sekarang saya nggak kepilih. Sekek-sekek undangan di nara. Undangan nggak ada lagi, Allah. Kenapa? Karena tadi. Nah, maksud tiang apa hubungannya dengan ini? Potensi kita untuk tidak berbuat adil itu sangat terbuka. Biasanya kita lihat, oh ini keluarganya pejabat apa tidak, lain cara servisnya, senyumnya beda sedikit. Kalau yang agak ini agak sini, tapi kalau yang pejabat hati-hati. Nah, kita ini sama, ini jamaah tamu Allah. Jadi kita nggak boleh beda-bedakan. Oh ini keluarga pejabat, keluarga bupati. Sekarang ini sama statusnya jamaah. Ya, jadi jangan sampai kita mengorbankan. Karena tidak sedikit, mohon maaf, jamaah kita ini tanda kutip miskin. Mereka itu kan menabung 40 tahun. Bayangkan, mereka makan sederhana sekali. Kalau mau mencari yang lebih nggak punya apa-apa mereka. Tetapi motivasi, niatnya yang tulus untuk bisa berangkat haji, itulah yang menjadikan mereka bisa berangkat. Maka saya pikir pelayanan terhadap mereka itu harus benar-benar prima. Ya, pelayanan terbaik yang harus kita hadirkan kepada mereka. Teman-teman, komitmen. Ya. Kalau tiang ini terutama, walaupun ini pengalaman tiang berangkat itu waktu gempa, bisa dibayangkan donasi itu terkumpul berapa puluh juta, ratusan juta waktu itu. Ya Pak dia, kita ingat itu ratusan juta. Sekali kita ngomong, banyak sekali. Maksud tiang apa? Ini nanti kaitannya dengan ibadah. Kalau memang pemerintah kita menganjurkan jamaahnya itu untuk membayar dam misalnya bagi yang tamattu, ya harus di bank, ya sudah kita arahkan di bank. Atau kalau misalnya ada orang yang memang dianggap percaya, punya integritas bagus, amanah, tetapi tidak terlalu murah, ya kan? Atau mohon maaf, jangan terlalu mahal. Nah, yang pikir memang riskan di situ, potensi bisnisnya ada di situ, ya potensi maksud tiang. Jadi nanti akan ada mukimin yang datang menawarkan dengan yang murah dan lain sebagainya. Kita nggak tahu amanah apa tidak dia. Kalau kita mau nyaman, serahkan ke bank. Ya, kita jangan ikut-ikutan maksudnya. Memang potensi untuk dia namanya harga itu kan macam-macam, fluktuatif di situ. Tapi kalau kita supaya tidak ada subhat macam-macam, supaya nggak terkena fitnah-fitnah, lebih baik arahkan ke bank saja kalau mau membayar dam, terutama untuk tamattu. Ya, jangan berkesan, petugas jariah sebelum bisnis tuh, masya Allah misalnya. Nah, jangan sampai ada kesan-kesan yang seperti itu. Jadi komitmen kita pelayanan jamaah. Ya, nah, empati, memahami kebutuhan fisik. Ya, memang jamaah NTB itu orangnya pagah-pagah, Pak. Pagahnya luar biasa. Tidak mau dengar nasihat. Misalnya apa? Makanya bisa membedakan mana jamaah yang memang berduit atau tidak. Ya. Misalnya apa? Kalau dia semangat ke masjid itu kadang-kadang motivasinya apa? Pulang dari masjid belanja. Ya kan? Tahu-tahu sudah habis uangnya, malas dia ke masjid. Itu kan ada lebih kepeng. Jadi habis. Bukan berarti tidak boleh belanja, tetapi diarahkan gitu loh. Dari awal sudah disampaikan bahwasanya kita masih ada proses yang panjang. Jadi misalnya ada Mekah, ada Madinahnya, jangan sampai mereka itu nanti motivasi ibadahnya kurang sekali. Karena dia semangat berangkat ke masjid itu, pulang-pulang bawa tentengan. Ternyata sudah habis uangnya. Pasti bapak sudah nggak punya uang. Iya, wapiran tak oleh uni. Jadi begitu selesai wukuf, Arafah Mina selesai, pasti akan ditanya, Pak kapan kita pulang? Lupa dia esensinya, padahal dia bayar mahal-mahal supaya dia bisa beribadah di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Tapi selalu yang ditanya, piran tak oleh Pak? Kapan kita pulang? Kapan kita pulang? Nah ini, ya. Jadi kita harus kasih tahu mereka, ya, harus dekati mereka supaya tadi, karena ada korelasi antara budget yang ada dengan semangat untuk beribadah itu sangat kuat sekali, ya. Nah itu. Kemudian, ya, saya pikir juga kalau istilahnya Aristoteles itu kan
sebagai petugas itu kita harus menyentuh hatinya. Ibaratnya itulah yang disebut dengan patos. Jadi kalau patos, ya kalau kita sebagai seorang petugas atau apapun tugas kita ini, kan harus 3 yang dimiliki, etos, patos, dan logos, itu harus. Tapi kalau patos itu kaitannya dengan bagaimana menyentuh perasaan orang. Maka Bapak Ibu, kita ini petugas, tolong jangan pernah berhenti untuk senyum. Hanya itu yang paling efektif, senyum dalam kondisi apapun. Kita teringat dulu Prof. Zaidi di training orang-orang UIN Mataram, itu dari Amerika trainernya, bayarnya mahal sekali. Yang dikumpulkan pejabat-pejabat, apa materinya? Hanya dilatih untuk senyum. Senyum. Jadi bagaimana cara senyum yang baik? Hanya itu saja yang di training. Bayangkan, sudah dari Amerika narasumbernya, bayarnya mahal, disuruh senyum. Orang kita juga main hadis di situ disuruh senyum terus sama Rasul. Tetapi ada kadang-kadang petugas tidak bisa senyum. Mungkin bawaannya kali ya. Nah, artinya apa? Antum-antum, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berangkat, latihan senyum dari sekarang. Pokoknya di mana-mana senyum. Ketemu tembok senyum. Kan tidak salah juga. Lama-lama terbiak, mohon maaf, ini sepele sekali. Ya, apalagi bulan Ramadan, mohon maaf, Allah, senyum itu mahal. Orang bisa senyum mungkin sampai jam 11. Habis jam 12 jam ke sini sudah Allah, sudah. Untung antum jadi petugas kan tidak berani karena ada kameranya nih, Pak. Kalau ada yang tidur shoot aja. Ya, jadi senyum itu paling mujarab. Masya Allah, ketemu sama jamaah, senyum saja. Ya. Terus nanti jamaah akan mengatakan, "Mbe bapak sagirang senyum menu." Wah, mana dia bapak yang suka senyum itu? Wah, jadi sudah ada branding. Ya, personal branding itu yang paling penting. Ya, jadi bapak ibu harus ada personal branding. Jangan sampai karena kita mungkin tugasnya terlalu banyak ini, apalagi besok mohon maaf kita berhadapan dengan jamaah yang makannya, semangat makannya hanya 2 hari. 2 hari itu habis. Hari ketiga, begini, ambun dong. Baunya sudah kenyang dia. Dia bayangkan ayam yang besar-besar saat dinarak rasen, kan? Empak besar-besar, nggak ada rasanya sama sekali. Panas-panas tidak ada, pedas nggak ada, nggak ada aromanya. Anda bisa bayangkan. Makanya ini petugas yang cerdas biasanya PDKT sama jamaah, karena jamaah banyak bawa makanan. Jadi kalau kita datang itu cuma begini, ini ada yang baru. Kalau kita mau bawa abon sejenisnya atau makanan kesukaan kita, tolong dibuat kecil-kecil. Jadi pakai plastik. Kalau cup terlalu banyak guna. Jadi plastik kayak kita jualan itu, buat sekali makan satu, sekali makan satu. Pertanyaannya, oh ini orang pelit, bukan masalah pelit atau tidaknya. Karena kalau kita bawain 1 toples, kita bawa saat itu pun yang pulang toplesnya. Lah, kemelak. Kita tadi niatnya mau ngasih, tapi karena habis, langsung kita bergeser niat tadi. Lah, tulen. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan sampai kita, kalau memang niat mau bersedekah, mau berbagi, ada khusus untuk berbagi, tetapi yang dalam keseharian itu harus ada. Ya. Ini. Jadi supaya kita hemat, mohon maaf. Kita juga kadangkala ada masa-masa kita tidak nyaman makan. Cari efisiensi. Ya, makannya itu udah nggak selera, mohon maaf. Ya kita kan, ya jamaah itu ya Allah, bayangkan ini terutama nanti harus ada sweeping di bawah tempat tidur itu pasti banyak itu kotoran-kotoran. Ya, Pak Dokter Adi, itu yang paling terus sudah bau dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi, nah ini maksud Tiang. Jadi kita sentuh dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik, yang khusus kepada mereka, sehingga empati ini harus kita hadirkan. Terutama sampai Tiang pernah guyon. Buah saja, kan recommended sekali kalau buah-buahan.
Sudah, tetapi karena setiap hari dia makan buah, capek juga dia makan buah, sampai dia buang-buang di bawah itu banyak sekali. Saya bilang saya mau foto ini orang-orang ini, saya mau laporkan sama Pak Bupatinya. Masa jamaahnya tidak mau makan buah, sampai buah nggak mau dia makan, karena memang kita tidak terbiasa, ya kan? Kan kita di Indonesia jarang makan buah itu, ya kan? Jadi karena kita tidak menganggap itu sebagai kebutuhan, maka ya sudah, biasanya ditinggalkan. Nah, jadi petugas itu harus punya empati, ya. Kita harus prioritaskan mana yang memang bermasalah. Memang inilah beratnya sebagai tenaga medis. Yang punya jamaah waktu itu 9 orang itu yang harus dibersihkan setiap pagi sore. Pagi sore coba. Orang tua kita saja belum tentu kita mau. Mohon maaf. Ini setiap hari 9 orang ngantri, baunya Masya Allah. Sudah kamar kita kecil lagi kan, nggak ada pilihan itu. Nah, kalau besok hanya tenaga medis saja yang kerja, kasihan juga teman-teman membimbing ibadah juga harus belajar bagaimana mencuci, membersihkan itu kan, Masya Allah. Pak, habis ini Bapak jangan ke masjid. Ya, tahu-tahu mana orangnya di masjid. Sudah setiap hari itu kerjaannya seperti itu. Memang ada di antara teman-teman saya yang sigapnya luar biasa, hebatnya luar biasa. Tetapi dulu kan kita masih bertiga. Ada misalnya teman setiap malam dia umroh, tapi selesai tugas luar biasa. Tugasnya habis, pokoknya apapun kita suruh dia kerjakan semua. Tenaga medis kuat, umrohnya kuat, tetapi kerjanya juga benar-benar kita appreciate luar biasa. Sampai kalau bopong jamaah itu dia sendiri yang bawa. Ya, itulah cara dia. Tetapi memang lagi-lagi kita berhadapan dengan jamaah yang sangat kompleks masalahnya, maka ya tadi ada sisi-sisi yang kita harus pahami, ya terutama empati. Spiritual. Bapak Ibu, yang teringat Pak Prof Zaidi, Pak Prof Muhammad Zahroh di Surabaya. Beliau berfatwa begini, teman-teman, jangan terlalu streng untuk orang yang berhaji. Jangan terlalu sedikit-dikit ini salah, ini salah, ini salah. Pokoknya dia datang ke Mekah sudah sah hajinya. Sampai begitu fatwanya. Loh, kenapa? Alasannya itu ilahnya ada. Satu, rata-rata dia tidak berpendidikan. Sebenarnya dia ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf, hanya umurnya saja yang mukallaf. Kalau literasinya nggak ada sama sekali, nggak paham. Coba bayangkan, dia tidak berpendidikan, nggak bisa baca, dia tahu bahasa Indonesia maling. Mau iya mungkin salah sih dihukum, dia harus bayar dam. Berminta digedek dengan tonjok langsung ke dam. Baik petugas apa arah nonin kan? Segede-gede dam baik lagi. Sampai beliau bilang apa? Kalau itu sudah ghairu mukallaf dia. Satu, dia pendidikannya nggak ada, ilmunya nggak ada, usianya sudah tua jompo. Jadi ada ilah yang memang, mohon maaf, inilah makanya al-hukmu yataghayyar bitaghayyuril az-zaman wal azminah. Ya kan? Al-makan wal zaman. Jadi kita harus arif, maksudnya harus bijaksana, jangan sedikit-dikit. Bapak ini misalnya kan bisa saja kita ya namanya ini, tapi jangan sampai mengatakan Bapak tidak sah. Itu secara psikologis. Ya, orang Sasak itu mohon maaf, potensi untuk kita bentrok, pusuk wala jidal itu tinggi sekali. Misalnya apa? Nanti kalau tawaf kan ada yang kita buku manasik. Ya, ada buku manasik, ada yang baca, ada yang nggak baca. Nah, ini yang sudah baca bilang, gak mahal-mahal dia pakai biaya dia baca, coba uni. Ya Allah, dia mahal-mahal dia bayar, sampai di sini nggak baca apa-apa, uni kan cari dengan Lombok. Artinya apa? Dia sahajin. Masya Allah. Nah, orang kalau dibilang nggak sah itu sudah jadi pikiran terus dia kan, jadi beban dia. Petugas juga terbebani. Maka maksud tiang termasuk nanti
Terutama ketua-ketua rombongan itu jangan terlalu inilah, sedikit-dikit melampaui juga, fatwa-fatwa terus. Ya kan? Akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu ya. Selama yang prinsip-prinsip dia tidak tinggalkan, udah aman hajinya. Sampai beliau berfatwa begitu, sudah datang ke Mekah, sudah haji kok dia. Jadi jantung tidak perlu tadi mas'uliyah, amanah tadi nggak pasti harus detail. Oh ini nggak bisa fokus hajinya atau tidak sempurna, kita yang bertanggung jawab, tidak. Ya, kita tidak, karena kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sudah berikhtiar, tetapi hal-hal yang non teknis tadi yang menjadikan orang itu memang layak atau tidak menjadi terbebani, mukallaf atau tidak, itu kan ada faktor-faktor yang kita sebut dengan illah tadi. Ya, jadi hal-hal yang demikian itu harus dipahami. Aneh mun salah-salah sekedip haluran baik. Ya, salah-salah sedikit nggak ada masalah. Jangan yang dia mau standarnya standar tuan guru. Ya kan nggak bisa dipraktikkan standar tuan guru kepada orang yang mohon maaf literasinya kurang, usianya sudah tua. Kadang-kadang usia itu sangat mempengaruhi sekali. Ya. Nah, termasuk ya tadi spiritual dan emosional. Nanti kita akan berhadapan. Kemarin waktu tahun 2018, nggih, tiang berhadapan dengan apa namanya jamaah Bapak Ibu di sini di asrama haji. Satu orang nggak mau keluar dari asrama haji. Wah, teriak. Wah, itu. Begini saja dia. Saya pokoknya pergi. Saya nggak mau pergi. Semua turun tangan. Se-asrama haji turun tangan. Nggak bisa juga. Pokoknya begini saja dia, Ustaz Ripai. Akhirnya ditanya, keluarganya mana? Coba panggil keluarganya. Baru dia bilang, oh anak. Yang lain tidak ada anaknya. Kita nggak dianggap. Oh anak. Apa Ina? Kenapa nggak mau Ina? Kenapa nggak mau diajak? Kan side suruh kanak. Dia bing dengan rapat-rapat tuh. Jadi kalau ada orang yang mudah deket, jangan sudah, pokoknya jangan. Begitu dia doktrinnya. Kenapa? Karena dia bawa uang masalahnya. Dia dua puluhan juta di tasnya itu. Dia bawa yang cash. Jadi pesan anaknya, kalau menarik dengan dia pilih rapat-rapat tuh. Jadi begini dia. Ayo ibu, enggak mau, saya di sini aja katanya. Lihat, inilah fakta yang dulu memang begitu kejadiannya. Ya? Mataram. Dia Mataram di sini. Karena anaknya polisi kebetulan. Jadi mungkin begitu doktrinnya. Jangan pokoknya sapa-sapa dia milih kan. Jangan. Pokoknya kalau ada yang mau dekat-dekat jangan. Dia pemahamannya kalau yang dekat-dekat mau ngambil uang kan begitu. Jadi dia begini saja sudah posisinya. Barulah anaknya yang tuntun lagi kasih tahu maksudnya dan lain sebagainya, barulah dia mau. Ya. Jadi memang seperti itu pasti kita akan menjumpai masalah-masalah, sehingga pendekatannya juga memang harus secara khusus, secara spesifik. Dan tentu kita tidak mungkin bisa melayani semuanya, ya. Tetapi kalau dalam bahasanya Yai Zaidi itu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, ya. Tidak bisa semuanya, ya sebagian-sebagian sajalah yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena mustahil kita mampu, ya, mengcover dengan sekian banyak 300-an sekian, hampir 400 dengan tenaga yang sangat minim, ya. Ya, tetapi memang mohon maaf, inilah berkahnya haji. Orang karena motivasinya haji itu biasanya potensi sakitnya juga kurang. Ya, karena semangat tadi, semangat. Banyak yang sakit-sakit. Ya. Apalagi ini ceritanya kloternya Ibu Wakil Gubernur yang dulu. Ibu Rahmi, mohon maaf, ya. Jadi waktu kloter beliau tahun 2023 itu kan bermasalah di Muzdalifah, Bapak Ibu. Muzdalifah itu memang seperti itu, makanya sekarang ini mau diterapkan konsep tarot istilahnya murur, ya. Nah kalau dulu kan masih tarot dudi yang model dulu, sehingga begitu kita sampai di Muzdalifah sebentar saja kita sudah bisa keluar, ya. Paling lambat itu jam 7 pagi itu sudah tidak ada lagi orang di Muzdalifah. Tahun kemarin, tahun waktu itu, ya 2023 itu, ternyata sampai jam 2 siang. Bisa dibayangkan makanan tidak ada, MCK juga tidak tercover dengan baik, tidak siap, tempat tikar nggak ada.
Ibu wakil gubernur pada waktu itu, beliau menjabat. Beliau sedih melihat tenaga medis. Saya bukan kasihan kepada jamaah saja, saya kasihan sama Anda. Belum ini selesai, sudah datang ini lagi. Karena pingsan terus, gak ada tempat berteduh. Beliau bertanya apa? Kok bisa orang-orang ini bisa berangkat haji? Kan gak bisa istitoah sebenarnya ini orang-orang ini. Gitulah kira-kira. Kenapa bisa dapat syahadah istitoah? Akhirnya dibilang sama teman-teman medis itu, Ibu wakil gubernur, sebenarnya kami sudah memberikan sesuai dengan SOP. Ini nggak layak berangkat ini, karena sudah kami berikan syahadahnya. Nggak layak. Tapi datang anaknya, bawa dewan, keluarganya, ini keluarga atas nama semua, ada bawa pejabat semua. Tolong, sudah dikasih saja sudah. Alasannya apa? Klasik luar biasa, tetapi ini juga aneh. Apa alasannya? Supaya besok alun mati oleh Mekah itu nih. Biar dia mati di Mekah, biar mati di Madinah. Masalahnya enggak mati-mati. Kalau mati kan aman, kita tinggal buat sertifikat of death-nya saja sudah selesai. Nah dia terus jari kelecang. Masya Allah, gara-gara dia kita ini bermasalah semua. Iya kan? Kalau dia sehat masih aman, ini tetap sakit kan, berarti kan terus posisinya dirawat. Ini jadi memang disitulah beban yang tidak kita prediksi, ya. Apalagi nanti mohon maaf bergerak kita, misalnya kalau di wukuf hampir tidak ada masalah lah, karena prinsipnya yang penting solid tim kita, kloter kita dan lain sebagainya. Yang pernah pengalaman yang luar biasa sampai detik ini dia nggak pernah lupa. Di saat maktab itu kan keras, nggak boleh ini kloter ini harus berangkat sama petugas kami. Kan petugasnya mereka ada, yang dari maktab, yang mohon maaf, yang kulit hitam itu, yang anak-anak muda, itu kan membawa atribut tanda pakai tongkat. Nomor misalnya maktab 39. Begini dia kan kayak bawa bendera itu kan, nanti ikut semua. Akhirnya apa? Bapak Ibu selalu kita ingatkan, ikuti dia itu pokoknya supaya nggak terlantar nanti, supaya nggak hilang. Ikutin saja. Lihat bendera itu, tulisan itu, benar Bapak Ibu. Begitu sampai Jamarot, ini tiang yang bawa jamaah. Kan kita ula, wusto, akobah. Jadi dia bawa kan nggak mungkin dia langsung ke dalam kan, ke tempat marma, tempat melempar. Karena dia bawa tanda-tanda ya dia minggir. Jamaahnya minggir semua. Ya. Begitu sampai Akabah, wah pada melontar, kan dia ya. Astagfirullahaladzim. Kita sudah sampai Akabah, belum melontar ula, belum wusto. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Itu ribetnya luar biasa, harus turun ke bawah. Karena tidak mungkin kita melawan arus. Itu tidak mungkin. Akhirnya kita turun, belum lagi kita harus menertibkan semuanya. Itu berat sekali. Jadi memang tidak salah juga dia kan. Jamaah nggak bisa dipersalahkan. Kenapa? Ikutin saja itu. Yang bawa tanda juga nggak mungkin dia ke dalam, karena nanti dia kena tembak semua. Hanya dia minggir supaya jamaah masuk gitu kan. Tapi karena tidak ada yang membackup di situ, seharusnya di belakang yang membawa bendera itu harus ada backup di situ. Begitu jamaah sila lontar kan begitu. Ini selapuan sampai Akobah nih narang lontar. Kalau ini benar-benar gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita etikanya memang harus punya sabar berlapis. Ya. Ya, begini masalahnya. Kan memang kita nggak selamanya 40 hari itu ibadah, kan enggak semua. Bukan, yang paling sensitif itu kan di saat-saat kita memang masuk manasiknya kita sudah masuk yang namanya perangkat rukunnya waktu ihram. Makanya Bapak Ibu selalu yang sampaikan, memang godaan ibadah itu kan bukan sebelum ibadah, tetapi begitu kita masuk di dalam ibadah, pelaksanaan ibadah itu terasa gangguannya luar biasa.
Coba sekarang kita mau sholat, ini kan tidak ada gangguannya, karena belum sholat. Coba maghrib nanti Allahu Akbar, imam agak panjang, kunci setelah mudaitan. Bayangkan Allahu Akbar, oh di sana kuncinya nih. Sholat saja jadi makmum. Jadi memang gangguannya itu di saat kita sudah masuk ke ibadah itu. Tapi kalau sebelum masuk itu nggak ada gangguan sama sekali. Coba sekarang, ada yang cari kunci kan nggak ada, cari uang juga nggak ada, name tag-nya juga nggak ada. Tapi nanti ketahuan itu waktu sholat semua ketemu. Itu maksud Tiang. Apa maknanya korelasinya dengan haji? Hal yang sama dengan haji. Begitu kita masuk ihram, terasa beban itu. Begitu ihram saja. Makanya kita lihat, kenapa misalnya di situ ada larangan-larangan ihram, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Memang terasa setelah ihram itulah baru terasa datang gangguan-gangguan itu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu nanti ingatkan yang bawa suami istri, potensi untuk kelahi itu besar sekali, sangat besar sekali. Kenapa? Ya tadi misalnya kita baru ambil mikot di Bir Ali kan, namanya kita ambil mikot sudah pakai ihram kan nggak tahu. Kadang-kadang ada orang Iran di situ cantik, meni kan tak mata monin seninon terus. Dari situ dia bocong sampai Mekah dengan tersuruh talbiyah mulen bibi tahu si deja. Berjam-jam dari awal sampai akhir. Nah ini kan kita harus bersimpati sama dia, maksud Tiang. Jadi kita harus menengahi dia ini, ya. Kapan mulai itu? Begitu kita masuk ihram. Tapi sebelum ihram, masya Allah, jangan heran. Jangan-jangan begitu ihram, bisa burung itu datang ke sini tuh. Merpati itu kok bisa di kepala kita? Kok tadi ndek datang le one? Sehingga spontan kita, gitu kan? Spontan itu. Artinya apa? Itu kan memang larangan-larangan semua. Jadi larangan itu baru terasa pada saat kita sudah masuk ke tahap yang sebenarnya. Ya, makanya memang ibadah itu tadi harus kita juga sabar dalam ketaatan, kan begitu? Sabar dalam ketaatan. Kemudian ramah, memang ya mau tidak mau, ya. Kita kemos udah hanya kemos paling modok. Sangka Tiang mohon maaf, sana teman-teman yang bilang Tiang mungkin tidak rajin ibadah. Saya nggak rajin tahajud, nggak rajin zikir, tapi besok di bayangan Tiang ini di padang mahsyar. Padang mahsyar ini saya sudah membayangkan padang mahsyar. Zainuri kamu lain di muat tahajud situ, dia muat tahajud rawatib jarang lagu sidi kemos tilai langsung tertunas si Nabi Muhammad kemos doang langan. Pada tadi ya, jadi ada orang yang dapatkan syafaat gara-gara kemos. Nah masalahnya kalau kemos saja nggak bisa, mau dapat syafaat dari mana kita, kan begitu. Nah ini harus latihan senyum. Mohon maaf Pak Haji Ripai, latihan senyum. Si Doni ketegang-tegang ruang, senyum wah, dah akan dinalat dengan cemos, ya memiliki dah. Memang berat ya kalau nggak terbiasa. Tapi kalau terbiasa, lihat seperti ini misalnya kan. Jangan sampai kita mohon maaf tidak mau membantu seperti ini. Ini kan tidak mesti be dokter ini kan ya haus yang mati be dokter pun begitu. Jadi kita bisa aja kasih minum, kasih dia minum. Jangan kasih dokter dulu misalnya, karena saking banyaknya orang. Maksudnya yang begitu. Jadi kita sudah sama sudah sekarang ini. Jadi merangkap Pak Dokter sesekali jadi ketua kloter, kan begitu. Sesekali jadi pembimbing ibadah, kan begitu. Sesekali juga memang dia harus tupoksinya seperti itu. Jadi supaya jalan semua. Nah seperti ini pasti kita akan bertemu sama seperti ini, ya. Terutama nanti di saat-saat kita tawaf misalnya kan, tawaf mereka harus minum dan lain sebagainya. Disitulah tim terutama kita ini untuk membantu. Apa ini tadi? Kalau nggak bisa balik, ini ya. Sabar, komunikasi. Ada tim
nap dari pusat sambil mau masuk sekarang. Masuk aja. Iya. Mau nap dari pusat. Ibu serius? Ya, kita langsung ke komunikasi yang efektif. Ya, memang komunikasi yang efektif tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Ya, maka saluran-saluran komunikasi itulah yang harus difungsikan. Apalagi kita sekarang ini punya WA group. Ya, WA group itu penting, terutama sekali dengan ketua rombongan. Sehingga benar-benar apapun yang terkait dengan informasi, ya. Jadi jangan sampai misalnya, mohon maaf, 3 orang ini berselisih informasi. Yang benar yang mana, Pak? Jadi bingung. Jangan sampai, kalau satu arah sudah. Kalau ada informasi yang terkait misalnya dari proses-proses, ya. Contoh saja besok. Makanan, lagi-lagi makanan. Siapa yang mau ngambil makanan? Itu kan akan saling lempar tanggung jawab. Maka tentu misalnya rombongan, setiap rombongan. Tapi di mana? Kadang-kadang sakleknya petugas. Harus benar-benar orang dari kloter ini, ya. Mana petugas kloternya? Saya harus ngelihat orangnya. Itu kadang-kadang sakleknya. Sementara kita sedang bertugas di luar dan lain sebagainya. Sehingga menghambat banyak di antara jamaah yang tidak bisa. Nah, bagaimana solusinya? Saya pikir nanti sama tim-tim seperti itu perlu kita sowan. Datangin bertiga sama tim, sama ketua rombongan. Nih loh, tim kami. Ini kru kami ini ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kami tidak ada, nanti teman-teman ini bisa menyelamatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai harus menunggu personil tertentu baru dikasih makanan. Nah ini kan bahaya sekali karena kaitannya dengan perut. Kalau sudah Lombok Tengah ini kan tidak bisa ditahan. Ya, kalau sudah berkaitan dengan Lombok Tengah. Ya, jadi intinya adalah komunikasi efektif itu apa? Tadi di samping senyum, tegur sapa, ya. Jadi begitu kita makan, padahal mutawon misal kurang ndek mai lah, kemain deh, kemain, padahal ndek mai lagu barat, masya Allah, ya. Jadi selalu kita berikan ya komunikasi yang baik yang membuat mereka semangat untuk melakukan tugas-tugas dan juga kewajiban-kewajibannya sebagai jamaah, ya, karena mereka harus beribadah dan lain sebagainya. Profesional. Nah, ini kita sebagai petugas memang harus benar-benar dari sekarang ini, ya. Kita ini paling berat kalau sudah urusan disiplin, Bapak Ibu. Benar-benar. Sementara kalau kita besok terlambat beberapa menit saja itu kan masalah. Bukan hanya, mohon maaf, bukan satu orang yang bermasalah, tetapi semua kita bermasalah. Ya, pengalaman kita ada di antara jamaah yang mohon maaf waktu itu tidak konfirmasi ke dokter. Waktu masuk di asrama haji mau berangkat, dia tinggal dia saja yang ditunggu. Belum pulang, belum datang. Ternyata baru datang terakhir. Ternyata dia baru dari dokter mana lah dia diperiksa. Nah, tetapi itu kan karena tidak ada komunikasi. Ya, seharusnya apapun yang terjadi dia harus komunikasi sama tim sehingga tidak mengganggu yang lain. Bayangkan besok Bapak Ibu kita kembali ke sana kemari, sudah sampai Mekah, kembali ke Lombok, lain Lombok. Nah, ini kembali ke Lombok nih ceritanya nih. Ya, besok mereka naik bus ke airport itu kan dikunci Bapak Ibu, nggak boleh terbuka. Maka pastikan mereka sebelum itu himbau dia, tolong kencing jamaah, tolong kencing dulu, tolong. Kalaupun tidak mau kencing, suruh kencing aja dulu. Daripada kencing nanti dia pikir cepat. Proses naik pesawat itu lama sekali. Bayangkan begitu sampai di airport itu kan dianggurin itu, diamin gitu loh. Sementara pukul-pukul, Pak, kebelet mau kencing Pak. Tadi sudah disuruh di asrama haji nggak mau kencing, ya kan? Di sana dia minta-minta, ya. Belum lagi nanti proses penertiban di pesawat itu kan memakan waktu yang luar biasa. Jadi memang disitulah yang kita sebut tadi, satu, kesabaran penting, komunikasi yang baik itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan semua kita saling mengingatkan harus profesional, ya, terutama masalah waktu, ya. Apalagi besok pergerakan dari misalnya kalau kita sudah di Madinah, pergerakan menuju Bir Ali misalnya, itu kan harus benar-benar sigap, harus on time. Teman-teman, tidak semua kita
bisa seperti itu. Ya, belum lagi besok pergeseran dari di Mekah kemudian mau berangkat ke Arafah, seterusnya seperti itu kan harus benar-benar dibentuk teamwork yang bagus sehingga dari saat ini dia sudah benar-benar connect semua. Jaga privasi, saya pikir itu penting, ya. Tidak boleh lah, apalagi kalau sudah etika kedokteran, ya Pak Dokter ya, tidak boleh sama sekali. Walaupun kaitannya dengan ibadah misalnya, ya kan, banyak hal-hal yang sensitif sekali, kaitannya dengan ibadah, ya, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan dia dan lain sebagainya. Maka kita sebagai petugas itu harus menjunjung tinggi profesionalisme dan juga tadi privasi orang itu harus kita benar-benar jaga. Tantangan kita sebagai petugas, lupa ditulis. Kalau petugasnya sakit, petugas juga bisa sakit ya. Itu kalau petugas sakit juga masalah lagi. Makanya petugas itu nggak boleh sakit, nggak boleh sakit itu, nggak boleh sakit. Jadi nggak ada rumusnya untuk sakit itu, nggak ada jalan untuk dia sampai sakit itu, nggak boleh. Pokoknya kata kuncinya nggak boleh sakit. Mau sakit tetap sehat. karena bagaimana mungkin kalau kita yang sakit, jamaah kasihan ya. Tapi insya Allah karena kita didampingi oleh tenaga medis yang profesional ya, dokternya ada atau teman-teman dari kesehatan itu ada, jadi Masya Allah jarang kita sakit ya. Paling tidak dikasih resep lah ya, resep-resep untuk penanganan kita, apalagi obat kita insya Allah selalu tersedia kaitannya dengan obat. Tetapi yang namanya ini ya, tekanan fisik terlalu berat, mental belum elek lombok tetelpon isi bayi lalik papu metau papu, jadi pikiran dia pikirin bayi ya kan. Ini juga jadi tekanan, jadi petugas membayangkan bayi. Nah jadi sudah serahkan sudah, makanya sesuai dengan doa kita ya kan, doa safar kita kan seperti itu, kita titip semua keluarga kita, sahabat-sahabat kita, harta-harta kita itu sudah kita titip. Jadi jangan sampai ada yang membuat kita tertekan di saat kita melaksanakan tugas. Perbedaan budaya, Masya Allah, kadang-kadang orang Arab ini sekarang sudah sensitif juga. Beda dengan kita haji tahun 10 tahun yang lalu. Orang Arab nggak ada yang bertugas di airport, nggak ada yang bertugas di mana-mana, di pertukuan tidak ada, di mal-mal sudah nggak ada. Tapi sekarang ini Anda akan temukan orang Arab itu cewek-ceweknya juga sudah bekerja ya, di airport sudah ada mereka ya, pokoknya bagian menunggu-nunggu macam lah. Jadi tidak ada yang signifikan. Terus di pertukuan sudah ada mereka. Maka di sini tentu ada shock culture kadang-kadang ya, maka perlu juga kita budaya-budaya Arab itu harus dipahami ya. Mana contohnya misalnya orang Arab itu kalau dia megang kepala kita Bapak Ibu itu jadi hormat, itu tandanya dia memuliakan kita. Masya Allah, itu hormat sudah, itu memuliakan kita. Jangan salah, namun itu otak kaswa namsidul kan kita begitu. Orang Arab pegang jenggot, pegang kepala, itu tandanya jangan coba-coba pegang belakang. Nah itu kalau kita kan orang Indonesia, daripada tertegang otak, arahan tinggal bawa. Kalau bawa aman, tapi kalau di sini nggak aman kan begitu. Karena beda budaya. Lagi-lagi kita sudah berbeda budaya. Tetapi mereka seperti itu. Jadi jujur teman-teman, orang Arab itu seperti yang kita sering bacakan salawat. Ya uhailal judi wal karami. Orang Arab itu jud wal karam, benar-benar. Dari mana Tiang tahu orang Arab itu benar-benar dermawan, memuliakan tamu? Tiang mohon maaf sedikit bercerita. Waktu Tiang kuliah dulu, jadi yang namanya orang jadi dosen pasti ada ya kesalnya juga. Bayangkan dia sudah menjelaskan macam-macam, begitu. Kebetulan yang banyak pesertanya itu orang asing, dari Malaysia banyak, Brunei ada, Amerika, Afrika ada. Ditanyalah sama dosennya, paham Tom? Itu mata kuliahnya awal syakhsiyah dulu, saya bingung lihat, kita bingung. Paham Tom? Diam. Lah tak paham? Diam juga. Kamu paham? Diam. Sudah paham? Diam. Bingung dia dosennya. Langsung dia marah-marah. Kamu orang Asia ini hanya pindah tempat.
Kelihatannya Anda di luar negeri, tapi Anda tidur sama orang Anda, makan sama orang Anda, kemana-mana sama orang Anda, main-main juga. Gimana kamu bisa bahasa Arab? Bagaimana kamu bisa budaya Arab? Anda hanya pindah lokasi saja, mending di Indonesia kamu belajar. Dari situ tiang, Masya Allah, ini benar-benar melecut motivasi kita. Walhasil Bapak Ibu, barulah tiang tahu, yang cari orang Arab, dapatlah teman Arab, namanya Ali Qudoh satu sama Marwan Bani Ahmad. Bapak Ibu, selama tiang tinggal satu kos sama mereka, itu 2 tahun, tidak pernah tiang cuci piring. Dia bilang apa? Kamu itu tamu saya. Masa jadi tamu 2 tahun? Mana dapat orang tamu itu 3 hari. 2 tahun saya nggak boleh pegang cuci piring, nggak boleh ke dapur, nggak boleh. Pokoknya disiapin terus makanan. Masya Allah, orang Arab ini sebenarnya. Tetapi memang Yai Zaidi, waktu itu kan sengaja saya tinggal sama orang Arab, memang niatnya mau PDKT sama perempuan Arab. Nah ternyata benar, saya mengambil mata kuliah bahasa Israel, dan itu ditawarkan di Fakultas Pariwisata. Yang tempat tiang itu kan Fakultas Syariah. Namanya di Fakultas Syariah kan dengan ngaji, doang suka dibecadar semua, ngaji khusyuk. Lah begitu di Fakultas Pariwisata, lumayan nikmat juga di situ, terbuka semua kan. Masya Allah. Walhasil di kelas itu ada satu orang yang saya lihat, ya bolehlah dibawa ke Indonesia, kira-kira begitu Bu. Ya tinggi besar mancung, Masya Allah pokoknya luar biasa dah. Masih yang ingat wajahnya, masih ya kan wajahnya masa lupain, foto-foto kan banyak juga. Jadi Bapak Ibu, karena dia tinggi besar, saya waktu itu semester 5, dia semester 2, semester 5, dia semester 1. Ya namanya senior junior kan agak gaya senior itu kan. PDKT kita Pak, karena kita senior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang membuat tiang langsung berhenti mau sama orang Arab. Dia bilang apa anak semester 1 ini? Ada yang bisa dibantu Dek? Dia bilang, Masya Allah saya dibilang adek. Ya Allah, saya bilang saya semester 5. Dia tidak tahu saya ini semester 5. Masa anak semester 1 bilang adek? Karena dia tinggi besar, saya ya kayak gini dari dulu. Ya Allah, dari situ saya bilang sudah nggak ada niat lagi sama orang Arab sudah. Masa dibilang adik. Ini alhamdulillah. Jadi budayanya banyak, tapi orang Arab itu ada sisi baiknya. Ya, misalnya apa? Orang Arab itu semarah-marah orang Arab, sedang kondisi dia memang crowded apa, misalnya temperamen yang luar biasa, cepat meluluhkan hati orang Arab itu. Sallu ala nabi. Kita hanya bilang sallu ala nabi, dia marah misalnya. Dia misalnya ada kecewa dengan apa, wih maki-maki. Ya habibi, saudaraku, sallu ala nabi. Sambil pegang ininya. Pegang ininya. Ini senang. Senang dia kalau dia dipegang ini. Pegang. Begini contohnya. Ini. Jadi kalau bilang sallu ala nabi, langsung dia. Masya Allah. Mana marah tadi yang benar-benar dia marah, itu sudah nggak marah lagi. Ya. Jadi orang Arab itu cepat sekali, redanya cepat sekali, dia baik. Apalagi kita di Madinah, tiang coba kemarin, iya. Sekarang ini kalau tiang enak sebenarnya kalau kita berangkat musim-musim seperti ini atau sudah kondisi Madinah sudah. Sekarang ini kan akses untuk ke Kuba itu sudah terbuka. Maksud tiang apa? Jalan kaki. Jadi jalan kaki itu tiang hanya menghabiskan 30 menit. Karena kalau kita pakai mobil golf itu, kereta golf itu, ya bayar 10 real. Tetapi kita dari Madinah, dari antum nanti dari bab, karena kan itu sudah di luar tugas, ya. Maksudnya kan ada waktu-waktu yang memang kita tidak dia bertugas, itu silahkan bisa. Sambil ya niatnya untuk bergerak, untuk olahraga kan. Jadi itu kalau ke Kuba itu langsung. Jadi jalan kaki, jalannya bagus sekali. Jadi enak, ya. Jadi bisa kita merawat diri lah di situ. Kesehatan juga terjaga gitu ya, makanan yang juga terpola dan lain sebagainya, ya. Mohon izin Tuan Guru, 7 menit lagi. Oke. Nah, ini tuntutan jamaah. Ya tadi memang jamaah kadang-kadang
doktrin-doktrin yang berlebihan daripada guru-gurunya. Kita berhadapan seperti itu, enggak sah. Sama dengan dulu tiang pernah membawa jamaah umroh VIP. Doktrinnya apa? Cari travel yang pokoknya niatnya itu di alam-alam saja. Ya, saya takut nanti ada jamaah haji wajib hukumnya dia di alam-alam. Padahal itu kan boleh, fatwa ulama sudah boleh di airport di Jeddah mengambil mikot itu sudah boleh. Dia nggak mau. Kalau seperti itu dia nggak jadi berangkat. Pokoknya harus di alam-alam. Ya kita sebagai pendamping ya harus bagaimanapun harus mengikuti keinginan jamaah supaya dia nyaman ya. Tetapi kalau kita dalam haji ini insya Allah saya nggak tahu kita gelombang berapa ya? Belum ya? Ya nanti sama saja ya. Nanti kalaupun gelombang kedua biar nyaman itu ya bisa di pesawat bisa di alam-alam, bisa waktu turun di airport karena itu sudah mengikat fatwa ulama. Cuaca yang kita kadang-kadang tidak menentu ya kan, kadang-kadang panas ya, apalagi crowdednya luar biasa. Masya Allah, saya sudah bayangkan ya Allah, disitulah kesabaran kita teman-teman ya kan. Bagaimana umroh saja begitu ramai, apalagi haji yang semua orang terhimpun dalam satu titik maksud tiang. Jadi memang, nah apalagi ada pilihan yang dengar kemarin, nggak tahu yang terbaru, teman-teman yang nanti berdekatan pemondokannya, hotelnya dengan Jamarot, katanya boleh pulang. Tanazul, boleh sekarang, boleh ya? Iya, saya pikir itu lebih baik. Lebih baik, kenapa? Karena kalau dia ke kemah, ya itu bisa 4 kilo. Sementara kalau dia misalnya di ujung Jamarot, kalau di Aziziyah, itu kan dia bisa hanya 300 meter ada yang setengah kilo, iya kan? Dan dia bisa nyantai di situ dan tidak mengurangi arti maksudnya. Jadi hal-hal yang demikian nanti itu bisa didiskusikan, dikomunikasikan dengan jamaah dan juga penanggung jawab. Kebiasaan yang berbeda, ya sulit dilayani, sering mengeluh, ya saya pikir itu adalah tantangan-tantangan kita semua, teman-teman. Kemudian solusinya adalah tentu kita harus benar-benar bisa komunikasi yang baik, manajemen stres, evaluasi diri, refleksi rutin, koordinasi. Saya pikir karena kita ini teamwork, ya, karena kita tim, maka harus koordinasi yang bagus dengan semua lini. Dukungan teknologi sekarang ini kan sudah canggih, teman-teman, bisa kita gunakan akses media, ya, untuk saling berkomunikasi dan saling mengontrol satu sama lainnya. Nah, kalau kita sudah seperti ini, sudah melakukan yang terbaik, lebih daripada ini yang kita dapatkan, ya, karena pahalanya itu subhanallah, ya, teman-teman sudah mendapatkan bagian dari pahala, sudah bisa dapat beribadah, ya. Kita tidak beribadah saja sudah dapat pahala. Mohon maaf misalnya nggak bisa haji, itu pun sudah haji, kan begitu seharusnya, ya kan? Mandalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Menunjukkan saja itu sudah sama nilai pahalanya. Apalagi sama dengan kita berhaji, maka itu akan double yang kita dapatkan. Kemudian citra positif, ya, karena kita ini membawa negara, membawa Indonesia, maka terutama jamaah perempuan tolong diingatkan cara berpakaian, ya. Kemudian jangan sampai mereka jalan sendirian dan lain sebagainya, kecuali dia harus bersama dengan keluarga, dengan teman-teman dan lain sebagainya, sehingga ini meminimalisir permasalahan. Karena kita ini kalau ada masalah ya kita juga yang kena, ya kan? Seolah-olah kita yang tidak becus gitu kira-kira. Padahal jamaahnya juga sudah dinasehatin, sudah diingatin juga tidak dengar. Tetapi ya lagi-lagi kita saja yang akan terkena. Yang terakhir ini yang paling sulit, ya, dan paling mahal itu adalah berkah. Bapak Ibu, jadi berkah inilah yang luar biasa. Jadi kita hidup, kita cari keberkahan, harta kita cari keberkahan, keluarga kita cari yang berkah, tugas-tugas kita juga semua diberkahi, ya. Karena kalau Yai Zaidi itu pasti beliau menyampaikan di nuzul-nuzul seperti ini, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaquh. Jadi Al-Quran itu membawa berkah. Jadi memang tujuan kita ini adalah mencari keberkahan. Termasuk dalam kita menjadi pembimbing ini adalah ini. Jadi nanti teman-teman bisa coba simulasi nanti bagaimana
petugas sabar gitu ya, bagaimana apresiasi dan lain sebagainya, itu bisa nanti disimulasi dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang demikian itu pasti kita akan dapatkan pada saat kita bertugas. Saya pikir demikian ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Ya, karena ini juga kita ditunggu sama pengadilan tinggi nih Pak Yazidi. Ada bukber nanti di pengadilan tinggi. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.